yang mereka ini. Jakarta merupakan kota metropolitan dengan beragam peran dan fungsi yang disandangnya. Selain sebagai ibu kota provinsi, Jakarta juga memiliki peran dan fungsi sebagai ibu kota negara. Kota Jakarta tidak dapat dipandang sebagai kota yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari sistem perkotaan global. Jakarta bersama dengan kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang telah menjadi sebuah kawasan metropolitan Jabodetabek. Jakarta menjadi salah satu kota di dunia yang dikelilingi banyak cerita-cerita yang unik sekaligus menyedihkan. Gaya pacaran anak muda sekarang memang sangat berani, tidak hanya kissing atau saling sentuh area sensitif saja. Beberapa di antaranya bahkan sudah terbiasa melakukan hubungan suami istri hingga akhirnya hamil. Aborsi adalah solusi utama, bagai titik terang yang dibawa oleh para malaikat sebagai jalan keluar bagi pasangan suami istri yang kecelakaan atau hamil di luar nikah. Melatar belakangi perjalanan investigasi ini, kelompok kami tertarik pada permasalahan yang marak dialami oleh para anak muda. Permasalahan ini bukan sekedar hal biasa seperti perkelahian antar teman, kecanduan game online, ataupun remaja dan sisi introvertnya, melainkan kasus pil aborsi yang kian menggentayangi anak muda bangsa. Mirisnya, 41% atau hampir setengah dari 208 juta kehamilan di seluruh dunia merupakan kehamilan yang tak direncanakan. Berdasarkan data yang dirilis WHO World Health Organization, 11% berasal dari remaja perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Itu artinya, dalam 1 tahun terjadi 16 juta kehamilan pada remaja perempuan. Inilah sebabnya sangat penting mengedukasi anak muda untuk memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menyadari perlunya menggunakan kontrasepsi. Lalu, lantas apa yang bisa perempuan lakukan saat mengalami kehamilan tidak direncanakan? Jadi awalnya saya kenal Brian dari Instagram. Terus nggak lama kenal kita jadian jalan 2 bulanan kalau nggak salah. Kita biasanya sih emang kelabing-kelabing, tapi pas malam itu nggak tahu kenapa kita kayak ngelakuin apa yang nggak harus kita lakuin. Terus nggak lama dari malam itu saya jadi ngerasa ada yang aneh sama saya. Saya biasanya dapat rutin jadinya kayak telat gitu. Terus lama-kelamaan saya ngerasa mual-mual, perut saya sakit, sampai pola makan saya jadi berubah. Akhirnya ya udahlah, saya cerita sama Brian, kita memutuskan untuk periksa. Pas saya ngerasa badan saya ada yang aneh, akhirnya saya coba pakai tes pack. Ya emang hasilnya positif. Terus ya tapi saya agak nggak percaya sih. Akhirnya saya hubungin Brian dan kita akhirnya ke dokter berdua, dan ternyata benar hasilnya saya hamil. Lalu bagaimana tanggapan pelaku laki-laki? Tiba-tiba dia ngabarin gue kalau dia hamil. Terus dia ngasih gue tes pack, ternyata bener itu positif hamil. Ya, terus gue panik dong. Terus habis itu kita berdua ngecek ke dokter lah. Setelah kita cek ke dokter, bener ternyata dia hamil. Terus ya gue mau aja, gue tanggung jawab, gue nikah sama dia segala macam, gue mau aja. Tapi dari sisi dianya yang belum siap. Ya udah kan, karena dia nggak mau gue tanggung jawabin dan jalan keluarnya gugur, akhirnya gue nyari orang yang jual obat pil aborsi. Nah gue keinget ada teman SMA gue suka ngejual barang-barang kayak gitu. Akhirnya gue langsung kontak dia, kita ketemuan, ternyata bener dia ngejual obat tersebut. Akhirnya gue beli lah, mau nggak mau hargai mahal kayak gimana, karena gue terpaksa, karena akhirnya itu obat gue beli dengan harga yang mahal. Keterkejutan kami dalam mencari informasi seputar pil aborsi terus berlanjut. Dari informasi yang beredar, penjual asli atau bos besar penyuplai pil aborsi sengaja disembunyikan identitasnya oleh para helper, atau yang disebut sebagai orang yang menjadi perantara untuk menjual pil aborsi kepada para pembeli. . 1
gue bukan sellernya gitu kan, gue cuma gue helper, not seller gitu kan. Oh, lu kira lu sellernya. Jadi lu dapet bantuan di mana? Kenalan gue dari Jatinegara, kenalan temen gue juga sebenarnya jauh, gue juga belum kenal banget, tapi gue udah pernah ketemu itu orang. Yang jelas ya kan, itu kan dia yang akhirnya tinggal bilang request, udah telat berapa nih, itu udah bilang telat sekian, itu berapa nih. Kalau dua, kalau ya kalau 2 bulan itu biasanya kemarin, kalau kemarin gua sendiri kemarin ngeliat terakhir temen gua yang praktekin kan, gue diajak ke TKP jadi kan makainya. Iya. Ya itu kan dia 2 bulan itu dia pakai 5 kalau dia Udah di bawah 2 bulan. Makanya udah lebih itu 2 bulan. Udah berapa berarti baru minggu ya? Sekitar 2 bulan berarti 4 minggu ya, 8 ya? 8 dia hampir kurang dari 2 bulan apa udah masuk 2 bulan? gitu kan gitu. Terus gue bilang, gue naik ke orangnya gimana nih, 2 bulan biasanya beli 5,6, 5 itu juga nggak apa-apa sih gitu. 5 ya udah, akhirnya gue lihat ya udah, cuman Berhasil deh. juga nggak cuman langkahnya tuh nggak cuma ini, ketika ntar emang lu udah kelar, temen lu ini adik kelas lu udah kelar ya bayangin kan, udah dapat lagi kan, udah mens lagi misalnya. Ntar lu setelah mens lagi, bulan kemudian lu harus US dulu. Oh, pastiin ya. Pastiin bersih kan. Ngeri kan ketika nggak kebuang semua, jadi kotoran jadi ngendut. Iya sih, dari itu ya udah. Kemarin gue juga terakhir temen gue yang satu ini main temen gue sebenarnya cowok, ceweknya cuman perkara temen gue keluar negeri, jadi temen gue minta tolong nganin cewek gue. Udah dah, lu temen rumah gue juga, terus mau gimana ya kan. Jadi ini di rumah lu nih makanya? Enggak ada hotel. Oh, nggak ada kayak dia sakit efek setelah Ya pas pakai doang, pas gue penglihatan gue pas hari itu dia nyoba satu mulut dulu. udah langsung. Jadi dua di mulut, 3 di dalam. Jadi lo berapa nih? Ya gue bilang harganya emang di sana gope kan. Kalau gue ntar kalau lu mau ngasih gue 50 ribu, 1 butir. Iya. Emang mahal, Pak. Bu. Mau gimana? Iya, mau gimana? Bisa coba-coba dulu kayak 2 ada. Tahu ya kan, kalau kayak gitu kan coba lu browsing pun dia ada dosisnya misalkan 2 bulan berapa 4 kan, makanya gitu ketika lu beli 5 2 taruh di mulut, 3 taruh di bawah gitu. Misalkan gue kayak coba dulu nih 2 minum dulu, nggak ngerti gue kalau itu nggak ngerti kerja tahu gimana. Yang jelas gue nggak boleh lebih dari 4 bulan ngobrol itu nggak boleh karena udah kebentuk janinnya bentuk banget. nggak boleh lebih dari 4 bulan. 4 bulan. Oh, 4 bulan. Oh, kalau 4 bulan kan udah gede. Iya makanya itu dia. Tahu gue, kalau gue nanya bisa nggak sekian, nggak bisa. Tapi kalau misalkan gue beli 2 bulan dari lo, emang boleh? Iya nggak tahu, nggak tahu saya. Kalau lu beli 2 juga terus kalau nggak bisa percuma juga. Makanya ya biar dia cobain dulu. Ntar pindah-pindah kemana tuh anak orang? Itu dia yang bilang kayak gini, kayak narkoboy. Jadi ketika yang jelas kemarin teman gue itu 2 bulan, kalau lu nggak percaya ya susah juga sih kalau ngasih kontaknya, nggak enak juga sih temen gue cewek. Yang jelas gue nggak ngibul, gue ngeliat sendiri dia pakai di hotel, pakai obat 5, 2 di mulut, 3 di itu, dia brojol. Langsung hari itu apa? Jedanya berapa menit atau berapa jam? Biasanya sejam 2 jam, tapi dia menggigil. Bertahap dulu gitu ya? Iya, digigil pas. Semuanya tuh yang lucunya ketika dia kencing, masalah kencing, terus keluar darah. Terus besokannya yang gede itu kayak besokannya terus kayak keluar hati ayam mentah gitu gede. Ya udah ada jantung gini ya? Gimana? Terang lu? Gimana adik kelas lu mau nggak? Ya kocak. Hidup punya dulu gue mau gimana anjay? Jadinya. Lu mau gimana? Terang gue nggak tahu. Lu jadi apa? Jadinya berapa? Ya elah. Jadi dia bilangnya kan gue bilang kemarin dia 2 dulu. Terus Kira lu sekarang udah bawa barang? Ya kocak kan gue nggak tahu jadi gimana. Ya udah sih gue 2 aja, ya udah batu gue bilang gitu, udah amat gue bilang. Soalnya kalau emang lu 2 besok gue bawain besok orangnya. Serius besok? Ya iyalah. Nah, gue kira sekarang lu udah bawa barang. Belum lah, lu kan gue bilang lu bilang adik kelas lu dulu katanya mau ketemu gua. Makanya gue kira Daripada adik kelas lu kerja 2 kali mendingan langsung. Beli 5 sih. Ya selalu itu lagi kembali kalau emang
dosisnya kurang ya jangan salahkan bunda mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Bangke. Iya. Iya sih. Kalau lu mau beli emas ini, gue duitnya berapa nih lu DP-in ke Oh, gua. gua DP-in dulu kalau Ya iyalah anjay. 30-70 dulu. Uangnya Terserah lu mau DP berapa. Tapi karena besok nih. Ya iyalah. Udah mati. Lu gimana jadi 2, gue bilangin mendingan Ya, jangan, mendingan lu suruh nabung dulu tuh hari kelas lu. Nabung brojol dulu ada tuh anak orang. Ya lagi, nanggung itu selalu. Orang biasanya kalau masih sebulan aja beli 3, 4. Daripada lu kurang dari luar lalu. Ini yang masih sebulan. Apa? Si bobo kita kasih 2 aja dulu. Gua nih DP-in dulu nih. Nanti besok gua bosan. Kalau lu mau gitu ini ntar kalau lu Ntar boleh gua ntar tanya tinggal transfer doang. Daripada lu cair kalau mau ketemu lagi itu oke. Udah gua ambil duit ntar ya. Lu tunggu sini ya. Iya. Haha. Di Oke, yuk. Nggak tahu. Aborsi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi tidak diizinkan kecuali dengan alasan kedaruratan medis ibu dan bayi serta bagi korban pemerkosaan tentunya. Misalnya, kehamilan terjadi pada wanita yang sudah terlalu tua untuk hamil. Jika kehamilan dibiarkan, dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian ibu. Abortus janin pun dapat dilakukan pada usia kandungan kurang dari 8 minggu. Untuk itu, sebelum aborsi dilakukan, sebaiknya pasien wajib mendapat konseling dengan bimbingan konselor yang berkompeten dan berwenang. Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Adanya Permenkes tersebut sebenarnya sudah sangat memperjelas tata laksana aborsi di Indonesia. Kalau pilnya itu yang sebenarnya sih digunakannya untuk terapi, tapi ada pihak-pihak tertentu yang membuat itu untuk menggugurkan kandungan. Misoprostol, kandungan obat misoprostol, nah itu yang fungsinya merangsang rahim berkontraksi, jadi membuat seperti kan kalau menjelang persalinan normal kan otot rahim itu berkontraksi, yang ibu tuh sampai teriak nggak tahan, nah itu kontraksi secara alami. Nah dengan obat ini, dengan misoprostol ini dibuat seperti mau melahirkan gitu. Cuma belakangan ini memang sering saya dengar pil itu jadi digunakan untuk menggugurkan kandungan. Menurut saya gini, mau aborsi atau enggak itu adalah keputusan yang harusnya kalian ambil remaja ini gitu ya, dengan penuh pertimbangan yang matang, bahwa misalnya terus apakah pasti ada dampaknya, pasti ada gitu. Apa dampaknya, apakah jadi tetap hamil, belum tentu gitu kalau pertanyaannya kayak gitu. Tapi gini, itu kan adalah gini, ketika kalian memutuskan kalian melakukan hubungan seks sebelum nikah gitu ya, berarti kalian udah harus tahu konsekuensinya apa, selain hamil mungkin tertular penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika setelah udah kejadian terus hamil dan dia melakukan aborsi,
juga harus udah tahu dong konsekuensinya, bahwa mungkin dengan dia aborsi bisa jadi orang nggak tahu kan, karena kan kalau kayak gitu malah sengaja ditutup-tutupin biar orang nggak tahu. Tapi adalah bahwa secara organ kesehatan mungkin sekali alat reproduksinya jadi terganggu gitu ya, bisa mengalami gangguan, apalagi kalau cuma dia minum pil yang nggak jelas gitu, yang nggak tahu takaran dan dalamnya apa tanpa konsultasi ke dokter dan sebagainya. Itu kan sangat mungkin malah jadi bisa nggak punya anak lagi. Kalau misalnya tadi yang jadi takut hamil sih belum tentu, tapi yang pasti menurut saya perasaan bersalah itu nggak mungkin sendiri, bahwa dia ibaratnya udah melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan lagi gitu, pasti dia akan dihantui rasa bersalah terus menerus. Gimana cara mengatasinya? Menurut saya ya akhirnya itu balik lagi gimana dia harus belajar buat memaafkan dia sendiri, bukan cuma dalam kasus aborsi sih, bahwa pada akhirnya kamu yang udah melakukan suatu kesalahan, kamu harus berdamai dengan diri. Ya berusaha jadi orang yang